Ya, anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran kali ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya, alhamdulillah anak-anakku, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Zat Ilahi Robbi. Karena tentu saja atas berkat rahmat, ridho, rizki, serta karunia-Nya kita bisa kumpul lagi walau hanya melalui tontonan video ini. Semoga kamu semua dalam keadaan walafiat dan kita semua selalu dijaga dari keburukan-keburukan. Salawat serta salam juga mari kita curah limpahkan pada Rasul kita, baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang kusayang dan kucinta, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang Isra Mi'raj. Nah, ketika Isra Mi'raj itu ada satu kejadian di mana Rasul itu pernah melihat sosok malaikat yang membawanya, itu malaikat Jibril. Di mana malaikat Jibril itu menunjukkan wujud aslinya kepada Rasul ketika Isra Mi'raj. Nah, sekarang berhubung dengan pembelajaran sebelumnya, kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat sebagai bentuk keyakinan pada diri kita sendiri. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwasannya mengimani malaikat adalah bagian kewajiban pada diri kita untuk menyempurnakan iman kita. Tidak sempurna iman seseorang apabila salah satu dari rukun iman itu tidak terlaksana. Tidak sempurna iman seseorang apabila seseorang itu tidak mencapai titik mempercayai seluruh hal-hal gaib yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Sebagaimana yang kamu tahu, Allah itu tidak hanya menciptakan manusia, tumbuhan, hewan, ataupun sesuatu yang hanya terlihat oleh kita. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh kita, makhluk-makhluk yang di luar kendali kita, makhluk-makhluk yang relevansinya itu mungkin secara ilmiah gitu ya, secara hal-hal yang berhubungan dengan sains itu tidak ada di dunia ini. Namun sebagai sosok muslim, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Islam saja ya, itu wajib bagi kita untuk mengimani hal tersebut. Bagaimana tidak? Sosok Tuhan saja kalau dalam teori-teori sains itu kan hanya bentuk bagi kepercayaan saja ya. Nah, sehingga bentuk kepercayaan itu tidak hanya tergantung kepada Tuhan saja, namun kepada seluruh perintah, ucapan, ciptaan dan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, hal ini akan menjadi sebuah bentuk kekuatan bagi diri kamu semua untuk menambah keimanan kamu pada Tuhan kamu sendiri. Ya, wama khalaqnas sama awal arba wama bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan seluruh langit dan bumi, apapun isinya, mau yang gaib, mau yang gak gaib, itu pasti ada manfaatnya di muka bumi. Sekarang kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat. Let me share this screen. Okay. Kita akan belajar terkait iman pada malaikat. Nah, di sini. Kenapa seseorang itu wajib mempelajari iman kepada malaikat? Kenapa harus tahu tentang iman malaikat, iman kepada malaikat banget sih gitu? Memangnya malaikat sepenting itu? Kenapa nggak dengan jin juga kalau misalnya makhluk gaib yang di-tag gitu ya? Pertama teman-teman semua, malaikat itu adalah bukan sebuah sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT ya, yang memiliki tugas penting bagi umat manusia. Kemudian malaikat ini adalah bagian dari kekuatan-kekuatan Allah yang ditunjukkan dari Allah kepada kita untuk meninggikan derajat para nabi dan rasul. Ya, tujuan kenapa kita harus mempelajari hal ini adalah yang pertama, kita harus mampu menjelaskan iman kepada malaikat itu sebagai pondasi kepercayaan dalam Islam.
Kalau misalnya kita masih belum mampu mengimani hal tersebut, maka kita tidak akan mampu memberikan fondasi bagi diri kita sendiri sebagai umat muslim. Ada orang masuk ke dalam neraka karena mengolok-olok malaikat Allah. Ada di Al-Quran. Ya, sehingga jangan sampai kita itu termasuk ke dalam orang-orang yang memperolok-olok itu tadi. Atau kita bahkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai karena enggan untuk menuruti apa namanya ajaran perintah Allah untuk mengimani apapun yang ia bilang untuk diimani. Kemudian kita harus mampu untuk menganalisis bentuk iman kepada malaikat. Ngapain aja nanti belajarnya? Kita belajar tentang tugas malaikat, hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan, dan tentu saja hikmah beriman kepada malaikat. Sehingga kita nanti akan tahu kenapa iman kepada malaikat itu apa namanya relevan dengan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Emangnya kalau misalnya kita iman kepada malaikat, ciri-ciri dalam diri kita tuh apa sih gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari hal itu. Sekarang kita apa namanya belajar dulu sedikit tentang malaikat. What is the meaning by malaikat gitu ya? Apa sih yang dimaksud dengan malaikat gitu? Kalau secara bahasa atau secara etimologi, tentu malaikat itu berasal dari bahasa Arab ya, sebagaimana yang kita pahami. Soalnya memang kalau bahasa Indonesia itu jarang dipakai relevansinya pada kosakata-kosakata tertentu gitu ya. Sehingga kita banyak mendengar bahasa-bahasa itu, bahasa benda-benda itu rata-rata asing gitu, buku, bahasa Inggris buku, knalpot, bahasa Portugal ya, Portugis, Portugis, knalpot gitu. Jendela, bahasa orang yang pernah menjajah kita di waktu-waktu sebelumnya gitu. Kalau secara etimologi, malaikat tadi berasal dari bahasa Arab. Itu adalah bentuk jamak alias bentuk banyaknya gitu. Malaikat tuh jadi ada beberapa, kayak manusia berarti kan seluruh orang gitu. Malaikat ya berarti seluruh malaikat gitu. Itu berasal dari jamaknya kata malak ya, yang berarti kekuatan, atau al-alukah, al-alaukah ya. Itu yang berarti tugas atau misi. Kata malak itu biasanya terdeteksi, bukan terdeteksi apa ya, ditemukan pada beberapa literatur-literatur yang berbahasa Ibrani, malak yang berarti utusan. Jadi dari sini kita tahu ya, bahwasanya memang malaikat itu adalah makhluk utusan yang diberikan kekuatan oleh Allah semua. Ya, sekarang kita masuk ke iman pada malaikat. Ya, nih, iman kepada malaikat. Iman pada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Sebagaimana yang kita tahu, rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar atau takdir-takdirnya Allah. Iman kepada malaikat itu rukun iman yang kedua. Berarti urgensi iman kepada malaikat itu sangat penting. Kenapa? Setelah iman kepada Allah, diturunkan lagi iman kepada malaikat. Sisa dari iman yang lainnya seperti kitab-kitab, nabi dan rasul, hari kiamat, qada dan qadar, itu semua berhubungan dengan malaikat. Makanya hubungan iman seseorang dengan kepada malaikat itu sangat-sangat penting. Akan ditaruh kedua setelah Allah, imannya kepada malaikat. Tidak lain tidak bukan, hal ini disebabkan karena malaikat berfungsi sebagai penurun wahyu kitab-kitab Allah dan seluruh takdir bahkan hari kiamat. Semuanya melibatkan malaikat. Semuanya melibatkan kekuatan-kekuatan Allah yang dititipkan kepada malaikat. Sehingga tidak heran kita tuh hidup sebenarnya memang berdampingan dengan malaikat, dan setiap landasan kehidupan kita itu berlandas yang telah disampaikan oleh malaikat ya. Berarti Allah butuh bantuan dong kalau gitu Mas, karena kan semua tugas-tugas di dunia ini dilaksanakan oleh malaikat. Malaikat yang bertugas itu seizin Allah. Malaikat yang bertugas itu diciptakan oleh Allah. Malaikat yang bertugas itu semuanya adalah utusan Allah. Maka setiap langkah-langkah, setiap hal-hal yang dilaksanakan oleh malaikat, setiap tugas-tugas yang dilaksanakan juga oleh malaikat, itu semua juga adalah bentuk kekuatan Allah.
Ya, Allah tidak butuh bantuan malaikat, tapi Allah menciptakan malaikat sebagai bentuk, ya, apa namanya, kekuatan Allah untuk menciptakan hal-hal luar biasa tadi, gitu. Jadi kalau sekedar menurunkan hujan saja memerlukan malaikat Mikail, maka Allah sangat hebat karena dia mampu menciptakan malaikat Mikail. Ya, yang tidak hanya mampu untuk menurunkan hujan, namun menurunkan yang lain. Jadi jangan salah ya. Jangan pernah bilang Allah itu berarti butuh malaikat. Allah tidak membutuhkan satu zat apapun. Semua zat membutuhkan Allah, tapi Allah tidak membutuhkan satu zat apapun. Ya. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya ilahi. Yang cahaya ilahi itu yang dimaksud itu sebenarnya malaikat ya. Ya, atau cahaya Allah SWT. Mereka itu bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah olehnya. Jadi memang malaikat itu disediakan, diciptakan gitu, diadakan khusus untuk hanya melayani Allah, menjalankan perintah-perintahnya Allah. Dalam Quran surat Al-Anbiya Allah SWT berfirman, "Walahu man fis samawati wal ard." Hanya milik Allah lah yang di langit dan di bumi. Hanya milik Allah lah yang di langit dan di bumi. Wa man indahu la yastakbarun. Ya. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak memiliki rasa angkuh an ibadati untuk menyembahnya, wala yastahsirun, tidak pula merasa letih. Sehingga malaikat itu diciptakan tanpa rasa angkuh atau hawa nafsu. Malaikat tidak perlu makan, malaikat tidak perlu minum, malaikat tidak memerlukan sesuatu apapun yang berhubungan dengan kebutuhan hidup. Ya, dia tidak seperti manusia, punya hawa nafsu, memerlukan makan untuk memberikan tenaga, memerlukan tidur untuk merefresh diri, memerlukan akal pikiran untuk lain sebagainya. Malaikat diciptakan oleh Allah dalam bentuk nur, cahaya yang tidak memerlukan bantuan apapun ketika muncul. Dia tidak letih, dia tidak diciptakan berurat seperti manusia, berjantung gitu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Karena malaikat full diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang berbeda-beda juga. Ya, untuk apa? Untuk memenuhi perintah-perintah. Sehingga kenapa manusia itu apa namanya? Hidup dengan metabolisme tubuh dan ada kematian, malaikat pun sama ada kematian, namun tidak memerlukan metabolisme tubuh. Manusia diciptakan dari tanah. Tanah memerlukan elemen-elemen mineral untuk membentuknya, sedangkan cahaya tidak memerlukan elemen-elemen lain untuk bersinar, untuk terang dan lain sebagainya. Ya, cahaya ada ketika kegelapan, sehingga bahkan malaikat itu memiliki kemampuan untuk menembus apapun benda sekalipun tidak memiliki celah, karena dia adalah cahaya, bisa muncul kan saja begitu. Jadi harus dipahami ya bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah, diciptakan dari cahaya, dia memiliki tugas-tugas tertentu, dia tidak memiliki apa kebutuhan atau memenuhi dirinya itu sebagaimana kebutuhannya manusia. Tapi malaikat itu ya memang sudah diciptakan dalam bentuk sesempurna itu gitu. Tapi sekali lagi ya, tugas malaikat itu bukan khalifah, dia bukan pemimpin di muka bumi. Yang jadi pemimpin itu kita. Oleh karena itu manusia diciptakan sebenarnya itu mampu melampaui kebaikan malaikat. Next. Tugas malaikat. Nah, sebelum kita masuk kepada tugas malaikat, kamu harus tahu dulu. Setiap malaikat memiliki tupoksi tugasnya masing-masing. Tidaklah sosok malaikat itu diciptakan kecuali mereka memang memiliki tugas, atau urusan atau misi yang memang harus dijalankan oleh dia. Kalau manusia dan jin, kita diberikan tugas yang jelas, semuanya sama. Saya, kamu, seluruh manusia di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Sama, malaikat juga tadi sudah jelaskan. Ada tujuannya yaitu untuk mengurusi urusan yang diperintah oleh Allah. Namun ya, nih dengerin. Malaikat itu
dia diberikan tugas yang berbeda-beda. Kita beribadah semuanya sama. Ibadah apa? Ada sholat, bekerja, belajar, hubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam, dengan alam juga. Malaikat juga diberi tugas, tapi tugasnya malaikat berbeda-beda. Sebagaimana yang kita tahu, ada 10 nama malaikat yang wajib dipelajari oleh kita. Kenapa hanya ada 10? Karena yang tercantum oleh Al-Quran demikian. Namun jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dari itu. Bayangkan saja, dalam satu insan, satu individu, satu manusia, itu Allah memberikan 2 malaikat di kanan kirinya hanya untuk mencatat saja. Malaikat Raqib dan Atid. Gitu. Sedangkan di dunia ini misalnya masih hidup ada 8 miliar orang. Berarti minimal 16 miliar malaikat. Belum dengan malaikat yang menjaga langit, yang menurunkan hujan, yang menjaga laut, menjaga gunung, menjaga arsy, menjaga terompet sangkakala, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan pernah dipikir bahwa memang malaikat itu hanya ada 10. Namun yang wajib diketahui kita ini, yang wajib diketahui kita ada 10. Kenapa wajib? Kenapa? Cuma 10 yang tercantum dalam Al-Quran itu demikian. Ada 10. Gitu. Ya. Sekarang kita masuk kepada tugas malaikat yang pertama. Tugas malaikat yang pertama itu adalah Jibril alaihissalam. Jibril adalah malaikat Allah yang diciptakan untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW. Sehingga malaikat Jibril ini adalah satu malaikat yang memiliki gelar Ruh Al-Qudus, ruhnya para nabi dan rasul, Ruh Al-Amin, ruh yang dapat dipercaya, dan namus, dia itu adalah ilmu pengetahuan. Jibril itu juga disebut sebagai Amirul Malaikah, dia adalah pemimpin para malaikat. Malaikat Jibril itu diberi gelar demikian karena dialah yang menyampaikan wahyu langsung dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Malaikat Jibril alaihissalam itu adalah malaikat yang melegenda, yang paling legendaris gitu ya. Disebabkan karena tugasnya tadi. Sehingga memang sangat-sangat mulia yang satu ini. Sampai menyandang gelar sebagai Amirul Malaikat, pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk terbang dari langit ke-7 ke langit ke-1. Baik dari langit ke-1 terbang lagi ke langit ke-7. Kasarnya kan beliau malaikat Jibril gitu ya. Dan itu kan menerima wahyu dari langit ke-7, turun lagi ke langit ke-1, nyampe ke Nabi Muhammad. Naik lagi ke langit ke-7 dan turun lagi ke langit ke-1. Demikian terus menerus ya. Selain menerima wahyu, malaikat Jibril juga memiliki hak paten, yaitu hak untuk melaknat seseorang. Melaknat artinya itu dilaknat ya. Dilaknat itu dikutuk. Nah, bahasa kita itu dikutuk ya. Malaikat Jibril juga adalah malaikat yang menemani ruh-ruh para nabi dan rasul untuk ditinggikan derajat. Ya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Setiap rasul-rasul itu telah kami berikan utusan, yaitu malaikat Rohul Kudus ya. Roh Kudus itu malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini berfungsi untuk menaikkan derajat setiap nabi dan rasul. Malaikat Jibril ini dalam beberapa literatur pernah disampaikan bagaimana bentuknya. Kalau sedang menyampaikan wahyu, biasanya malaikat Jibril ini menjelma sebagai manusia yang paling tampan pada umumnya. FYI, manusia itu tidak manusia. Malaikat itu tidak memiliki kelamin ya, tidak berkelamin malaikat itu. Tapi malaikat itu biasanya kalau menyampaikan wahyu itu dia menjelma sebagai manusia yang paling tampan di kota itu biasanya. Gitu. Jadi kalau ketemu sama Rasulullah, dia biasanya bertemu sebagai bentuk sosok lelaki pria matang kayak gitu. Atau dia akan berbunyi seperti lonceng, atau malaikat Jibril ini akan menyampaikan wahyu melalui mimpinya Rasul gitu. Jadi Rasul itu kalau menerima wahyu juga kadang melalui mimpi. Yang kedua itu adalah malaikat Mikail. Mikal. Nah, malaikat Mikail ini asalnya Mikal ya. Malaikat Mikail ini memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan.
seluruh makhluk yang ada di muka bumi dan di planet lain mungkin. Seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, membagikan rezeki adalah tugasnya malaikat Mikail. Ya, setiap urusan di muka bumi ini ada ikut campurnya dengan malaikat Mikail. Dia ini adalah malaikat yang sangat besar. Sayapnya diceritakan dalam beberapa kitab dan literatur mampu menggeser dan menarik matahari, saking besarnya gitu ya. Malaikat Mikail juga itu berperan penting bagi seluruh kelangsungan hidup di muka bumi ini, baik tumbuhan, hewan ataupun manusia. Kayak yang tadi ceritakan, dia mampu menurunkan hujan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita tahu, bahkan kalau misalnya kamu sering melihat petir ketika hujan, petir itu adalah bagian dari cambuk-cambuk maut, gitu ya. Malaikat Mikael inilah yang bikin kamu bisa kaya raya dan lain sebagainya. Bukan berarti dia yang harus disembah ya. Yang disembah ya Allah yang nyiptain Mikael. Minta kepada Allah agar diturunkan rezeki yang sesuai dengan kamu, yang kamu inginkan gitu. Ya. Ini adalah tugas dari kedua malaikat utama, Jibril dan Mikail. Sisanya ini adalah malaikat-malaikat lainnya yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai di sini teman-temanku semua. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar YouTube saya atau enggak di WhatsApp boleh ya. Sekian dari saya. Semoga kamu semua mampu mempelajari malaikat-malaikat dan sebagian dari tugasnya tadi ya dua malaikat tadi. Nanti kita akan lanjut bagian tugas dan hikmah malaikat di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Ditutup pertemuan pada video kali ini dengan baca istighfar 3 kali sambil mengatur dosa kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa kita falatul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great weekend.